bertangan emas. Katakan tangan saudara begini, bertangan emas. Ya, lebih bagusnya seperti gambar ini ke atas ya. Saya harus bertangan emas. Ya, amin. Kita harus bertangan emas. Apa maksudnya? Apa saja yang saudara kerjakan membawa hasil. Saudara, orang mencoba untuk mendongkel saudara, untuk menjatuhkan saudara. Ya, no problem. Ya, it's okay. Never mind. Apa sebab? Karena saudara bertangan emas. Orang merusak, saudara bangun kembali. Amin. Tuhan memberikan sesuatu kuasa dalam hidup saudara. Itu sebab penting sekali ayat yang akan saya dan Anda baca bersama, dua buah ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 para kekasih. Siap, kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, maka Allah menyertai kamu. Saya katakan dengan kata idioms, yaitu bertangan emas. Ya, saudara. Nah, ini adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Saul, calon raja pertama Israel. Saudara, seorang yang disebutkan dalam pasal yang ke-9, seorang yang gagah, cakep, tinggi besar, dan semua orang Israel sampai di pundaknya saja. Saudara, dan dia adalah seorang gembala kambing domba. Saudara, raja pertama Israel gembala, raja kedua juga gembala. Siapa raja kedua? Daud. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa pekerjaan gembala adalah pekerjaan di mana Allah mudah untuk menemui dan mempunyai rencana yang istimewa dalam hidupnya. Kalau saudara seorang ibu dan ayah dalam keluarga yang kecil, atau dalam satu perusahaan atau satu usaha kerja yang kecil saja skalanya, tidak mengapa. Kalau saudara mau menjadi seorang gembala atau pemimpin rohani dalam kelompok kecil ini. Saudara, kalau orang tua tidak bisa, maka anak yang rohani dia bisa menjadi pemimpin gembala bagi keluarga ini secara rohani. Saudara, itu sebab pekerjaan gembala, kalau siapapun yang ingin menjadi gembala di dalam lingkup hidupnya, saudara, maka dia adalah orang yang mudah mendapat apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Katakan luar biasa. Katakan saya harus demikian. Saudara, jadi apa saja yang saya dan saudara mau kerjakan, kita harus tampil. Bukan menampilkan, tapi kita harus membuktikan kerja, bukti, kesaksian hidup sebagai seorang yang lebih rohani daripada yang lain. Sehingga dengan demikian kuasa roh Allah tinggal dalam hidup kita. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu kehendak Allah, para kekasih. Nah, ada baiknya nanti di rumah saudara membaca pasal yang ke-9. Ya saudara, itu mendahului tentang pasal 10 ini. Saudara-saudara, berikut saya akan menyampaikan pada saudara proses memiliki tangan emas. Saudara, ini bukan sesuatu yang mendadak sontak. Ya saudara, atas perkataan Tuhan terjadi demikian. Tetapi kalau saudara melihat dari ayat 1 dari pasal 10 ini, saudara, ada 3 tahapan yang Allah berikan kepada Saul, calon raja Israel yang pertama dan orang pertama yang diurapi oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Itu Saul. Saudara, jadi kalau kita belajar dari Saul, jangan kita anggap ini orang konotasinya jelek. Ya memang karena roh Allah keluar dari dia. Jadi kita melihat begitu roh Allah keluar dari saya, roh Allah dicabut dari saudara, maka kita adalah orang buangan saja, sampah saja. Sudah. Jadi dengan demikian kita mesti tahu kita harus mempunyai roh Allah di dalam hidup kita.
Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna, berkhasiat, menjadi berkat dan menjadi kuasa Allah bagi orang-orang banyak di sekitar kita. Katakan, saya harus demikian. Saudara yang kekasih, di sini saya tunjukkan karya urapan Roh Kudus. Ada 3 tahap, saudara. Yang pertama, pengurapan minyak. Ayat 1 dari 1 Samuel pasal yang ke-10 kita akan baca. Siap? 1 Samuel 10 ayat 1. 1, 2. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Amin. Para kekasih, ini pelajaran yang istimewa. Lalu Samuel nabi ini menuangkan minyak urapan, ya saudara, ke atas kepala Saul. Lalu dia mengatakan, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi umat, menjadi raja atas umatnya Israel? Para kekasih, jadi minyak ini adalah cara pertama. Pengurapan minyak adalah cara pertama, awal daripada bagaimana Allah bisa memakai saudara dan saya. Dan ini minyak, saudara, kita tidak menjadikannya dia menjadi jimat atau sesuatu ramuan mistik, saudara, sehingga saudara mengurapi semua. Ya, apa? Binatang piaraan diurapi. Nanti kendaraan, segala sesuatu, rumah juga, saudara. Itu tidak boleh. Ini hanya untuk kepala orang atau untuk orang yang sakit pada tubuhnya. Amin. Jadi saudara, saya tidak ingin saudara menjadikan ini minyak urapan menjadi sesuatu yang memiliki kesaktian seperti benda-benda jimat ataupun seperti minyak dari dukun dan lain sebagainya. Sama sekali beda. Ya, ada yang bawa? Kalau ada, ini sama sekali beda. Ayo bilang, ini sama sekali beda. Ini adalah cara Tuhan untuk mengurapi saya. Hasilnya baru terjadi bila Roh Allah mengurapi hidup saya. Amin. Ya, jadi saudara mesti tahu, oke? Jadi jangan apa-apa diurapi, apa-apa diurapi. Ya saudara, itu tidak boleh. Justru kita merendahkan firman Tuhan. Itu kesalahan yang banyak diperbuat oleh para pendeta dan para penginjil dan apalagi oleh jemaat Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Para kekasih, perhatikan. Di dalam ayat 1 disebutkan di sini bahwa Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepala Saul dan Saul diurapi menjadi raja. Saudara, ini adalah cara yang nomor 1. Saudara, saudara melihat tangan yang di bawah menjadi emas karena tangan dari atas tangan Tuhan yang mengubahnya dengan menjadi emas. Artinya tangan kita berhasil dengan karya urapan Roh Kudus. Katakan, dengan karya urapan Roh Kudus. Saya akan memiliki tangan emas. Bila saya diurapi dengan minyak urapan sesuai dengan firman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, aspek pertama kita akan membuka di dalam Ulangan pasal 34 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan
kepada Musa. Amin. Saudara lihat tentang Yosua, pemimpin setelah Musa. Saudara, bagaimana Musa itu mengurapi Yosua. Dan Yosua menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan melanjutkan perjuangan dan mission daripada Musa, pemimpin besar Israel, yang belum selesai. Saudara, indah sekali pembagian tugas dua orang ini. Musa bertugas dari membebaskan budak-budak Israel keluar dari Mesir, saudara, sampai ke tepi sungai Yordan. Sampai kemana? Tepi sungai Yordan yang sebelah sini, yang ke arah Mesir. Saudara, dan Yosua memimpin setelah di daerah tepi sungai Yordan ini Musa meninggal dan tidak ditemukan di mana mayatnya dan kuburnya, saudara, di Gunung Nebo. Maka sejak sungai Yordan sampai masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu yang memimpin adalah Yosua, saudara. Tapi Yosua harus mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat sekali, seperti pendahulunya. Dan dia tidak mungkin, itu sebab Allah mengurapi Yosua. Bila saudara menganggap, kenapa ya saya kok selalu gagal, usaha ini tidak berhasil, ngatur anak begini tidak juga berhasil, mengatur suami atau istri secara begini tidak berhasil, mengatur pekerjaan selalu gagal. Saudara, engkau membutuhkan pengurapan yang khusus dari Tuhan, supaya Roh Kudus itu masuk dalam hidup saudara. Saudara, lihatlah semua tanggung jawab, semua risiko, tanggung jawab dan risiko dan berkat. Katakan, tanggung jawab dan resiko dan berkat. Semua yang besar saya mampu selesaikan melalui urapan Roh Kudus. Minyak yang mengurapi saya mulai saat ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan itu yang terjadi, saudara, setelah orang-orang Israel menangisi wafatnya Musa 30 hari atau sebulan, saudara, maka semua sudah tidak menangis lagi. Sekarang mulailah mereka menundukkan diri mereka kepada seorang muda yang bernama Yosua. Yosua adalah pembantu rumah tangga dari Musa. Seorang yang menjadi pembantu Musa, yang memasakkan ataupun yang mencuci pakaiannya, membersihkan kasutnya, sandalnya, dan semua pekerjaan. Itu Yosua yang mengerjakan. Saudara, tetapi orang ini dilihat oleh Tuhan. Kesetiaan dari hal yang kecil akan menambah kesetiaan Allah yang lebih besar. Jangan tergesa-gesa. Yosua tidak pernah tergesa-gesa dan dia tidak ngimpi. Dia tidak membuat satu rekayasa ataupun suatu dongeng bagi dirinya sendiri bahwa aku akan meneruskan majikanku. Wah, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dia hanya mengerjakan kepercayaan kecil yang dia harus kerjakan. Banyak orang keburu nafsu untuk sukses, untuk berhasil. Kalau dia menjadi hamba Tuhan, selesai dari sekolah teologi, sekolah Alkitab, dia ingin menjadi pendeta besar. Saudara, jatuh, saya kasih tahu. Pasti geluntung tidak karu-karuan. Apa sebab? Karena dia tidak bisa membuktikan setia dari hal yang kecil. Saudara, itu sebab Tuhan tidak bisa memakai orang yang hebat, orang yang luar biasa intelektualitasnya, orang yang betul-betul mempunyai tubuh yang sangat rupawan. Tidak. Allah hanya membutuhkan dan bisa dan hanya bisa memakai orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus, yang setia dari hal yang kecil, sampai Tuhan mempercayai dia. Orang melayani Tuhan resikonya besar, tantangannya besar. Saudara, dia bukan hanya seorang yang harus bisa memanage, itu perusahaan. Bukan hanya orang yang bisa memerintah, itu negara. Bukan hanya orang yang bisa mengelola, itu namanya manajemen, keuangan. Tapi harus nomor satu, orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Maka dia dipakai oleh Tuhan seperti Yosua.
Tidak ada latar belakang pelayanan. Dia hanya melayani sesosok majikan. Siapa namanya? Musa. Dia tidak pernah melayani sesuatu pekerjaan yang kudus. Dia tidak mempunyai pakaian kain linen. Tidak. Saudara. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Minyak urapan mengubah semua ketidaklayakan saya. Segala yang kita tidak layak dirubah ketika seorang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Siapa yang percaya? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, yang kedua, kita akan membaca 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Siap? 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang kedua. 1, 2. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Amin. Saudara yang kekasih, Nabi Samuel adalah orang yang sangat penuh dengan urapan Roh Kudus. Sehingga dia tahu apa yang bakal dijalani oleh orang yang baru saja dia urapi. Saudara, jadi nyambung, orang yang belum diurapi, umpama Saul belum diurapi. Saul ini penggembala ya, dia penggembala keledai. Ayahnya bernama Kis, dan Kis mempunyai beberapa ekor keledai yang digembalakan, dikasih makan oleh Saul. Saudara yang kekasih, tetapi karena Saul diurapi dengan minyak, maka Samuel, orang tua ini, bisa nyambung dan bisa mengetahui apa yang terjadi di depan Saul. Saudara. Nah, ini adalah hal kedua. Samuel berkata pada Saul, sebentar kalau engkau meninggalkan aku, Saul, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel. Ini belum kelihatan. Jauh, perjalanan Saul jauh. Saul membawa seorang temannya, hambanya yang membantu dia. Ayahnya mengutus Saul dan seorang pembantu untuk menjaga anaknya mencari keledai. Betapa mahal harga keledai pada waktu itu. Saudara. Dan berhari-hari Saul tidak pulang. Karena hilang. Itu keledai hilang, dia takut pulang. Saudara yang kekasih. Dan Nabi Samuel berkata, kamu akan ketemu 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu. Coba, sampai 2 orang laki-laki ini, apa perkataannya kepada Saul? Samuel sudah tahu. Ya, Samuel sebagai pimpinan, dia mengendalikan kehidupan dari Saul. Apa yang harus dikatakan dan apa yang bakal dikatakan 2 laki-laki asing ini di dekat kubur Rahel kepada Saul, orang yang baru dia urapi, dia tahu. Yang mengatakan, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ayahmu khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku Saul itu? Saudara yang kekasih, saya tulis kehilangan ditemukan. Katakan, kehilangan ditemukan. Bila seseorang diurapi Roh Kudus. Saudara yang kekasih, ini hal penting sekali. Ini bukan hal kecil, saudara. Ini hal dahsyat. Karena sekarang komunikasinya Saul, pemuda ini, adalah dengan Allah, Roh Kudus. Saudara yang kekasih, jadi tahu semuanya.
Dan apa yang akan terjadi di depan tahu semuanya. Semuanya gamblang, terbuka di hadapan Roh Kudus. Dan semuanya indah. Katakan semua terbuka di hadapan Roh Kudus. Dan semuanya indah. Ya, semuanya indah. Ini dahsyat, ini luar biasa. Apa yang saudara tidak bisa? Apa yang saya tidak mampu? Kalau saudara connected dengan Roh Kudus, engkau bisa melakukannya. Dan saya bilang ini dahsyat sekali. Anything that you and I think about the impossibilities, there is so much in our life, so huge. But if you being filled with the Holy Spirit and you are anointed by God, then you are become a new one with the golden hands, bertangan emas. Whatever you find, you do it and it will be successful and done so well before you. Jadi Anda dan saya harus tahu karya Roh Kudus itu dahsyat. Orang tidak punya Roh Kudus, tidak diurapi dengan minyak urapan adalah orang yang terbatas, semuanya terbatas. Semuanya serba tidak bisa. Dan dia cuma bisa bilang, matang aku, ciloko aku, gak iso iki piye, aduh gagal aku kesakitan nih sekarang. Saudara, orang yang punya Roh Kudus beda. Katakan, orang yang diurapi Roh Kudus beda. Saya ingin menjadi seperti itu. Saudara, dan itu yang terjadi. Kalau Saul, dia nurut kepada Samuel untuk stop tidak mencari keledai yang hilang. Dan sebaliknya, dia mau taat kepada perkataan Samuel untuk pergi ke gunung Allah Gibea. Saudara, semuanya beres. Banyak orang Kristen tidak mau mendengar perkataan dan petunjuk dan nasihat dari gembalanya. Bagaimana dia bisa selamat? Nanti diberkati sebentar, habis berkatnya. Nanti sembuh sebentar, sakit lagi. Nanti selesai sebentar, berantakan lagi. Dia tidak akan pernah bisa menemukan dan mendapatkan sesuatu pekerjaan yang utuh, yang sempurna dari Allah. Tidak mungkin. Karena dia tidak pernah menundukkan dirinya kepada perkataan gembalanya. Itu sebab penting sekali seorang bisa menemukan yang hilang. Saudara, tapi dia mau taat, dia mau nurut. Itu sebab ketika dia menurut, semua yang hilang, semua yang nihil dan nulus nol besar, semua yang gagal, semua yang tidak mungkin akan diselesaikan luar biasa oleh Tuhan. Itu terjadi. Ini pengalaman pertama pemuda ini, pemuda gembala, orang sangat sederhana. Pengalaman pertama. Saya yakin tercetak pada memori dia. Kalau aku taat pada suara Nabi, maka aku akan selalu bisa mendapatkan yang hilang. Aku tidak usah khawatir lagi. Oke, aku jalan terus. Saudara yang kekasih, ini adalah pengalaman yang dahsyat. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 20. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 20. 1, 2. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Diulangi lagi ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semua katakan, ini benar-benar dahsyat. Saudara yang kekasih, lihat. Banyak orang mengutamakan kerja ya, dan meninggalkan kerajaan Allah. Cari duit terus, cari order terus. Para kekasih, di sini kita melihat banyak orang
tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Tadi yang pertama, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ulangan 34 tadi. Yang kedua, tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Karena begitu dia diberkati sedikit aja, mulai diangkat, saudara, dia sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Karena dia sudah meninggalkan Tuhan dan dia sudah tidak bisa taat 100% ketika dia miskin. Ketika dia hancur. Ketika dia jatuh di titik nadir. Itu saatnya orang taat banget sama Tuhan. Minta ampun taatnya. Setianya luar biasa. Begitu mulai diangkat. Begitu mulai buyar dia punya konsentrasi. Dia mulai pikir order ini, order ini, order ini, order ini. Saudara, banyak hal. Itu sebab Tuhan stop. Dan kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu orang bisa membukanya lagi. Itu sebab saudara mesti tahu, ini harus hati-hati. Tuhan mau memberkati orang yang diurapi. Semua katakan, asal orang itu, termasuk saya, harus setia dan rendah hati. Sehingga Tuhan selalu tergerak melancarkan berkat orang itu. Amin. Harus. Supaya semua kehilangan ditemukan. Saudara, Tuhan mau menemukan bahkan di dalam kualitas yang bagus. Sebab itu dengarkan anak-anak Tuhan. Kalau Anda dan saya diurapi dengan minyak urapan Allah, Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Engkau tidak akan kehilangan terus. Bahkan apa yang engkau sudah hilang. Harapan-harapanmu, cita-citamu kau kubur tempo hari. Karena engkau tahu bahwa engkau tidak mungkin menyelesaikan dan meraihnya. Tuhan akan menemukan bagi engkau yang terbaik. Sebab seorang anak Tuhan, kalau dia itu tidak ngawulo bener sama Tuhan, mau apa sih? Hanya datang ke gereja percuma, saudara. Kalau saudara hanya datang ke gereja percuma. Saudara, engkau harus mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan. Engkau taat pada semua peraturan. Sehingga dia disuruh untuk berjalan sampai melewati kubur Rahel. Dan disuruh terus lagi. Dia tetap. Itu sebab Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Ayat yang ke-12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kami ini melakukan pekerjaan yang berat. Pekerjaan tangan. Bukan pakai mesin, bukan pakai komputer macam sekarang. Bukan dengan naik mobil, naik angkutan. Tidak, kami mengerjakan dengan tangan kami pekerjaan yang berat. Tidak cukup sampai di sana. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Loh, bisa apa tidak? Ya, terima? Tidak bisa terima. Kadang-kadang orang tidak bisa terima kalau dimaki. Rasul Paulus memberitahu, seorang yang diurapi oleh Roh Allah, dia bisa bertahan. Satu, dia bekerja keras dengan tangannya, pekerjaan yang berat. Dua, dia bekerja dengan perasaannya yang berat. Sekalipun dia dicaci maki, dia apa? Memberkati. Saudara, kalau engkau benar, diam aja. Kerajaan Allah akan turun kepadamu. Kuasa Allah akan mengurapi engkau. Dan akan mengalahkan orang-orang yang menuduh engkau. Orang-orang yang membuat engkau cedera. Orang-orang yang tidak adil kepadamu. Dikalahkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.